ini bedet Jawa umurnya 2,5 bulan, yang saya beli 2 minggu yang lalu teman-teman. Dan Pico ini sekarang sudah bisa FTM sama skill bumerang. Rencana besok mau saya perdana teman-teman, doain semoga lancar. Dan di video kali ini saya mau sedikit menjawab pertanyaan teman-teman yang kemarin menanyakan untuk membuat respons pad agar bagus gimana. Jadi menurut pengalaman saya teman-teman, untuk masalah respons pad ini ada beberapa faktor ya. Pertama, kita mengganti bubur loloh, kemudian faktor lingkungan, karena biasanya kita mengambil dari penjual itu kan pembiuan ya, mungkin di sana responnya bagus tapi setelah di rumah sendirian jelek, dan itu salah satu faktor lingkungan juga. Yang ketiga, faktor memang burung perjalanan jauh mungkin agak stres, itu bisa jadi juga mengakibatkan respons padnya berkurang. Dan kebetulan Pico ini kasusnya ini karena bubur lolohnya saya ganti total, jadi penjual menggunakan merek A, kemudian saya ganti dengan merek B tanpa saya kasih jeda ya. Jadi ketika sampai rumah saya kasih pakan loloh itu, jadi nggak mau teman-teman. Tapi buat teman-teman pemula tidak usah bingung, memang seperti itu, ada beberapa karakter burung yang seperti itu. Kita ganti pakan lolohnya, biasanya respons padnya menurun. Kebanyakan burung seperti itu teman-teman. Dan untuk membuat respons padnya kembali bagus, misalkan kita mau mengganti pakan lolohnya yang lebih bagus, kita harus mencampur dulu dengan merek yang awal digunakan si penjual untuk meloloh si bedet tersebut. Jadi jangan kita langsung mengganti, karena biasanya responnya langsung hilang teman-teman. Jadi sama spad itu muntah, terus seperti nafsu makannya berkurang. Sebenarnya bukan masalah kondisi burung, cuma kadang mungkin karena kita mengganti bubur loloh dan rasanya mungkin tidak sesuai ya, jadi burung itu muntah. Dalam pengalaman saya buat teman-teman, kita bisa mencampurnya. Jadi kita memberi buburnya sedikit demi sedikit dulu, kita campur dengan yang lebih bagus, kemudian nanti 1-2 hari 3 hari kemudian kita baru bisa mengganti dengan bubur loloh yang lebih bagus. Bedet ini gampang-gampang susah kalau memang sudah respon spadnya jelek, apalagi burung bedet ini kalau usia 2,5 bulan ini masih labil, kadang kita handle aja masih susah, di dalam rumah itu masih terbang sana sini. Kayak Pico ini kalau kita tidak menggunakan spad, saya tidak megang spad, biasanya belum bisa mau kita nggak seperti ini, belum bisa tenang, masih mau terbang ke sana sini. Jadi salah satu caranya saya harus megang spad seperti ini. Kemudian nanti dengan sendirinya kalau bedet ini udah free fly, udah nyaman dengan kita, karakternya juga berbeda teman-teman. Jadi bisa kita rubah. Dan salah satu karakter Pico ini ya seperti ini teman-teman, belum terlalu tenang di tangan, dia masih mencari, masih mau terbang, nah, seperti itu teman-teman. Dan untuk menyiasati hal tersebut kita bisa menggunakan spad, mungkin hal-hal lain yang bisa membuat si burung itu nyaman di tangan kita. Coba kita panggil lagi, Pico, 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 Pico. Apalagi udah kenyang ya, jadi responnya cukup lama teman-teman. Pico, Pico, Pico,
Piko up. Shh. Piko. Piko. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Ini salah satu karakter bawaan ya, tapi bisa kita rubah dengan cara kita sering berinteraksi ya. Nah, ini kita memegang seperti ini. Jadi biar fokus burung ini di tangan. Jadi mungkin itu sedikit pengalaman saya, berbagi pengalaman teman-teman ya. Oke teman-teman, itu dulu. Jangan di skip. Besok ketemu lagi di spot yang semoga Piko berdana lancar. Mantap. Selamat pagi. Makan nih lo. Konco-konco ini lagi di CLS sama teman-teman PFF. Nah, ini rencana mau perdana Piko. Ini ganti A21 mas. Sedurunge apa tuh? Masa ganti? Sedurunge robus tuh? Oke, ini umurnya 2 bulan setengah. Ya, coba mau saya sampean robus saat silentku. CLS lagi main sama teman-teman. Nah, ini untuk spotnya lumayan. Ya. Lumayan luas biar enggak nyantol. Kita coba dulu perdana si Piko, semoga aman teman-teman. Biasanya kalau sebelum perdana saya tes dulu responnya ya, buat sama bumerang. Kalau masih bagus bisa kita lanjut untuk perdana. Oke. Karena pedet biar tidak escape, kita tes responnya dulu bumerang. Jadi jangan langsung lempar teman-teman. Biasanya kalau burungnya responnya jelek bisa aja nyantol ya. Kita cek dulu responnya. Kalau responnya bagus bisa langsung kita lempar ya. Nanti kalau mau landing kita hindari, coba kita lempar. Piko. Kalau umur segini jangan di push dulu ya teman-teman. Kita usahakan 2-3 kali putaran. Kalau landing kita ambil ya. Yang penting kita main aman dulu. Usahakan kalau perdana di tempat yang luas. Jagain nanti kalau burung biar tidak escape. Kalau buat melatih biar agar terbangnya jauh, nanti kita bisa coba terbangin vlog sama teman-teman lainnya. Oke, ini nanti lanjut kita coba vlog ya sama yang lainnya. Itu ada pedet juga, ada palek. Kita coba tes vlog. Jadi biar terbangnya agak menjauh, kita tambah dulu. Oke, kita vlog Jojo sama si Piko. Ayo. 3, 2, 1, go! Ah, Lulusan yang sama. Ayo. Itu sama si Coki, masih Piko di bawah, masih ground. Piko, kasih miss. Masih ngawut landingnya teman-teman. Jadi itu tadi video Piko perdana ya. Jadi intinya buat teman-teman yang baru
daripada Jawa, usahakan waktu perdana cari spot yang luas, jadi yang jauh dari pegunungan. Kemudian jangan kita fokus dulu ya, karena Badak Jawa ini kalau umur masih 2 bulan setengah, karena ya sekitar umur segini ini fisiknya masih sangat sekali, jadi gampang capek. Kemudian usahakan waktu perdana itu bagusnya kita sendiri ya, jadi biar burung itu lebih fokus. Soalnya kalau kita main rame itu dengan yang lainnya itu biasanya landingnya masih ngawur, jadi belum fokus sama kita. Usahakan kalau perdana itu kita perdana sendiri, jadi biar nanti burung itu biar fokus. Mungkin itu dulu video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton video